Pengertian MSDM dan manajemen keuangan. Manajemen sumber daya manusia, disingkat MSDM, adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. MSDM didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin, dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Manajemen keuangan adalah semua aktivitas atau kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan bagaimana cara mendapatkan, menggunakan, dan mengelola keuangan perusahaan. Financial management adalah kegiatan manajemen yang bertujuan untuk mengelola dana maupun aset-aset yang dimiliki perusahaan untuk dimanfaatkan pada hal-hal atau kegiatan yang membantu tercapainya tujuan utama perusahaan tersebut, yaitu profit. Dalam perusahaan atau bisnis, manajemen keuangan memiliki 3 aktivitas utama yang dilakukan oleh manajer keuangan, yaitu 1. Perolehan dana, 2. Aktivitas penggunaan dana, 3. Pengelolaan aktiva. Tujuan MSDM dan manajemen keuangan. Berikut adalah tujuan pengelolaan sumber daya manusia secara umum. 1. Untuk mengembangkan efektivitas kerja sumber daya manusia di dalam organisasi. 2. Memperbaiki kualitas tenaga kerja dalam suatu organisasi sehingga dapat memberikan kontribusi lebih kepada organisasi. 3. Memberikan aturan kerja yang efektif dengan produktivitas tinggi kepada organisasi. 4. Untuk menyeimbangkan antara tujuan masing-masing individu dan menyelaraskannya hingga mampu bergerak dalam irama yang sama demi mencapai tujuan bersama, yaitu tujuan perusahaan. 5. Untuk membantu para manajer fungsional dan manajer lini dalam mengelola seluruh tenaga kerja atau karyawan selaku sumber daya manusia dengan cara yang lebih efektif. Manajemen keuangan memiliki beberapa tujuan yang harus dicapai, di antaranya 1. Memaksimalkan keuntungan, 2. Menjaga arus kas, 3. Mempersiapkan struktur modal, 4. Memaksimalkan pemanfaatan keuangan perusahaan, 5. Mengoptimalkan kekayaan perusahaan, 6. Meningkatkan efisiensi, 7. Memastikan kelangsungan hidup perusahaan, 8. Mengurangi resiko operasional, 9. Mengurangi biaya modal. C. Ruang lingkup MSDM dan manajemen keuangan. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses sistematik guna mencapai perubahan yang diinginkan dalam perilaku karyawan dengan melibatkan hal berikut ini. 1. Human planning. Human planning yaitu perencanaan sumber daya manusia yang dibutuhkan organisasi atau perusahaan. 2. Job analysis. Job analysis yaitu menganalisa dan menjelaskan secara rinci mengenai masing-masing pekerjaan atau jabatan dalam perusahaan atau organisasi. 3. Recruitment and Selection. Recruitment and Selection yakni perekrutan dan penyelesaian karyawan yang dibutuhkan sesuai dengan syarat, sistem, tata cara, dan proses yang telah ditentukan. 4. Orientation and Induction. Orientation and Induction yaitu memperkenalkan perusahaan, budaya, nilai, dan etika kerja. 5. Performance Appraisal. Performance Appraisal yaitu penilaian prestasi dan kinerja karyawan guna melakukan promosi, demosi, transfer, dan pemberhentian kerja. 6. Motivation, Well and Safety. Motivation and Health Safety yaitu memotivasi, memperhatikan kesejahteraan, kesehatan, dan juga keselamatan karyawan. 7. Industrial Relations. Industrial relation yaitu menjaga hubungan dan komunikasi dengan serikat pekerja. Ruang lingkup khusus manajemen keuangan yang harus dipahami diantaranya: 1. Putusan pendanaan.
Ini mencakup segala kebijakan yang berkaitan dengan cara memperoleh dana, seperti kebijakan untuk menerbitkan atau kebijakan untuk mencari hutang jangka pendek maupun jangka panjang. Dana yang dimaksud bisa bersumber dari internal perusahaan sendiri maupun eksternal. 2. Keputusan investasi. Semua yang berkaitan dengan pembentukan kebijakan untuk penanaman modal seperti aktivitas tetap atau fix modal dan berupa tanah, gedung maupun sarana prasarana perusahaan termasuk mesin produksi. 3. Keputusan pengelolaan aset. Kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan aset secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Fungsi MSDM dan manajemen keuangan. Dalam MSDM, yang ingin ditelah adalah karyawan mereka yang menjual jasa pikiran, tenaga, dan waktu kepada orang lain atau sebuah perusahaan. Di sini terjadi sebuah ikatan kontrak mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Yang pertama, perencanaan. Melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja. Dalam proses persiapan dilakukan perencanaan kebutuhan akan sumber daya manusia dengan menentukan berbagai pekerjaan yang mungkin. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen tenaga kerja adalah suatu proses untuk mencari calon atau kandidat pegawai, karyawan buruh, manajer atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan sumber daya organisasi atau perusahaan. Seleksi tenaga kerja adalah suatu proses pencarian tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada. Biasanya di tahap ini, orang-orang itu memberikan sertifikasinya agar calon-calon pegawai baru tersebut dapat bergabung dengan organisasi. Dan aksioma manajemen keuangan. Yang pertama ada risk return trade-off, yaitu pernyataan yang menunjukkan adanya pertukaran antara risiko dan return, suatu tuntutan konsekuensinya dari sebuah bab. Prinsipnya adalah semakin tinggi risiko suatu pekerjaan, maka return yang diperoleh seharusnya semakin besar. Kemudian yang kedua ada time value of money atau nilai waktu uang, yaitu menerima sejumlah uang di waktu sekarang lebih baik daripada menerima jumlah uang yang sama di waktu yang akan datang. Hal ini berkaitan dengan nilai uang yang semakin lama semakin menurun akibat terjadinya inflasi. Yang ketiga ada cash not profit is king. Dalam pepatah lama dikatakan profit is queen but cash is king. Dalam banyak kasus, para pengusaha sering menjadi repot mengurus bisnisnya dikarenakan kesulitan keuangan di tahun berikutnya. Padahal, menurut catatannya laba yang diperoleh selalu meningkat, tetapi setelah diteliti ternyata keuntungan yang diperoleh perusahaannya hampir semuanya dalam bentuk piutang yang tingkat likuiditasnya tentu kalah dibandingkan dengan kas. Yang kemudian ada incremental cash flow count, adalah arus kas yang berhubungan langsung dengan investasi, di mana pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pertimbangan adanya pertambahan kas jika suatu proyek dikerjakan. Yang kemudian yang kelima ada the course of competitive markets, yaitu persaingan yang semakin ketat akan membelah pasar menjadi bagian-bagian kecil karena semakin banyaknya produsen yang masuk untuk bersaing pada produk yang sama di pasar, sehingga mengakibatkan lesunya usaha atau lambatnya pertumbuhan usaha tersebut. Yang keenam ada efficient capital market, yaitu capital market atau pasar modal yang efisien adalah pasar modal di mana perusahaan memiliki gerak yang cepat dan harga yang tepat pula. Aktiva finansial yang diperjualbelikan mencerminkan seluruh informasi yang ada dan dapat menyesuaikan diri secara cepat terhadap informasi baru. Kemudian yang ketujuh ada the agency problem. Agensi problem ini muncul akibat adanya pemisahan antara manajemen perusahaan dengan kepemilikan perusahaan. Karena biasanya manajemen perusahaan dipegang oleh profesional, sehingga keputusan yang diambil oleh manajer tidak sama dengan keinginan dari pemilik perusahaan. Kemudian yang nomor 8 ada pajak membuat keputusan bisnis bias, yaitu pertimbangan pajak yang dijadikan landasan pengambilan keputusan terhadap suatu aktivitas bisnis.
Itu yang perlu diperhatikan dalam manajemen keuangan adalah segala keputusan dan perhitungan haruslah setelah dipotong pajak. Artinya, jangan hanya melihat harga dari suatu produk yang dapat ditetapkan pada sebuah wilayah lebih menguntungkan, tetapi lupa bahwa harga tersebut belum termasuk komponen dari pajak yang telah dibayarkan. Jadi harus diperhitungkan semuanya. Yang kesembilan ada all risk is not equal. Setiap usaha memiliki resiko yang berbeda. Untuk itu perlu melakukan investasi usaha pada bidang-bidang yang berbeda untuk mengantisipasi terjadinya risiko yang mengakibatkan kolapsnya sebuah usaha. Yang ke-10 ada perilaku beretika. Etika merupakan nilai-nilai normatif yang harus dilekatkan pada sikap seorang dimanapun dia berada. Namun demikian, sering terjadi dilema di tengah-tengah aktivitas bisnis yang dilakukan. Hal ini karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu pada setiap diri individu. Untuk itu, pada setiap perusahaan selalu ada aturan nilai universal yang sering disebut budaya perusahaan sebagai bentuk upaya perusahaan mengarahkan karyawan agar memegang teguh nilai-nilai yang baik. Kemudian kesimpulan dari semua materi yang telah dijelaskan adalah manajemen sumber daya manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian batas jasa, pengintegrasian, pemelihara, dan pemisah tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Tujuan dari MSDM yaitu untuk mengembangkan efektivitas kerja sumber daya manusia di dalam organisasi, memperbaiki kualitas tenaga kerja dalam suatu organisasi sehingga dapat memberikan kontribusi lebih kepada organisasi, memberikan aturan kerja yang efektif dengan produktivitas tinggi kepada organisasi untuk menyeimbangkan antara tujuan masing-masing individu dan menyelaraskannya sehingga mampu bergerak dalam irama yang sama demi mencapai tujuan bersama, yaitu tujuan perusahaan untuk membentuk para manajer fungsional dan manajer lini dalam mengelola seluruh tenaga kerja atau karyawan selaku sumber manusia dengan cara yang lebih efektif. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang nomor 8 ada pajak membuat keputusan bisnis bias, yaitu pertimbangan pajak yang dijadikan landasan pengambilan keputusan terhadap suatu aktivitas bisnis. Itu yang perlu diperhatikan dalam manajemen keuangan adalah segala keputusan dan perhitungan haruslah setelah dipotong pajak. Artinya, jangan hanya melihat harga dari suatu produk yang dapat ditetapkan pada sebuah wilayah lebih menguntungkan, tetapi lupa bahwa harga tersebut belum termasuk komponen dari pajak yang telah dibayarkan. Jadi harus diperhitungkan semuanya. Yang ke-9 ada all risk is not equal. Setiap usaha memiliki resiko yang berbeda. Untuk itu perlu melakukan investasi usaha pada bidang-bidang yang berbeda untuk mengantisipasi terjadinya risiko yang mengakibatkan kolapsnya sebuah usaha. Yang ke-10 ada perilaku beretika. Etika merupakan nilai-nilai normatif yang harus dilekatkan pada sikap seorang dimanapun dia berada. Namun demikian, sering terjadi dilema di tengah-tengah aktivitas bisnis yang dilakukan. Hal ini karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu pada setiap diri individu. Untuk itu, pada setiap perusahaan selalu ada aturan nilai universal yang sering disebut budaya perusahaan sebagai bentuk upaya perusahaan mengarahkan karyawan agar memegang teguh nilai-nilai yang baik. Kemudian kesimpulan dari semua materi yang telah dijelaskan adalah manajemen sumber daya manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian batas jasa, pengintegrasian, pemelihara, dan pemisah tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Tujuan dari MSDM yaitu untuk mengembangkan efektivitas kerja sumber daya manusia di dalam organisasi, memperbaiki kualitas tenaga kerja dalam suatu organisasi sehingga dapat memberikan kontribusi lebih kepada organisasi, memberikan aturan kerja yang efektif dengan produktivitas tinggi kepada organisasi untuk menyeimbangkan antara tujuan masing-masing individu dan menyelaraskannya sehingga mampu bergerak dalam irama yang sama demi mencapai tujuan bersama,
yaitu tujuan perusahaan untuk membentuk para manajer fungsional dan manajer lini dalam mengelola seluruh tenaga kerja atau karyawan selaku sumber manusia dengan cara yang lebih efektif. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.